Saudara-saudara, sedari tadi teman-teman sudah mendapatkan berbagai ilmu yang menjadi ilmu dasar di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, mulai dari sejarah GMKI. Teman-teman mendapatkan Trip Panji, bahkan Trip Medan Gumul, Utome Sunung Sini yang menjadi amsal kita. Lalu kemudian teman-teman didoktrin dengan materi doktrin dan budaya organisasi, lalu anggaran dasar rumah tangga, dan beberapa materi yang hendak teman-teman temukan. Dalam perspektif itu kemudian saya diminta untuk sedikit memperkuat dasar teman-teman belajar di gerakan ini. Saya izin untuk berdiri. Di waktu saya matur teman-teman, ada pertanyaan yang hendak dilimpahkan kepada saya. Kenapa masuk GMKI? Ada apa di GMKI teman-teman? Kalau teman-teman datang hanya untuk mengikuti ibadah mingguan istilahnya, atau teman-teman hendak datang untuk sekedar untuk berdiskusi karena ada ruang-ruang diskusi yang kemudian dilahirkan di GMKI, teman-teman cukup di kelas atau teman-teman cukup untuk beribadah di ibadah-ibadah pemuda misalnya, teman-teman pasti akan menemukan ada diskusi-diskusi, teman-teman pasti akan bersekutu juga dalam persekutuan ibadah. Lalu pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa teman-teman memilih GMKI menjadi wadah teman-teman belajar? Rasa-rasanya teman-teman, saya ingin mau menyampaikan bahwa teman-teman akan merasakan perbedaan yang sangat besar ketika teman-teman akan mengikuti GMKI dibandingkan dengan teman-teman akan menemukan sejumlah organisasi yang pernah teman-teman tekuni di lintas pemuda gereja misalnya, atau organisasi-organisasi apa saja yang pernah teman-teman temukan. Teman-teman akan dipastikan merasakan sesuatu yang berbeda ketika teman-teman ada di tempat ini. Kalau teman-teman telah mendapatkan materi tentang Utome Sunung Sini tadi, saya ingin mau sampaikan letak perbedaan dari kita dengan organisasi-organisasi lain terletak pada Utome Sunung Sini itu. Roh bergerakan kita ada di sana. Pertanyaannya adalah, apa makna Utome Sunung Sini yang hendak ingin dimaknai dalam kehidupan ber-GMKI? Apakah dia akan sekedar menjadi moto? Ataukah dia akan sekedar menjadi amsal yang terus dinyanyikan pada bait-bait Mars GMKI? Sebelum saya lanjut, saya ingin mau tanyakan, karena teman-teman sudah mengawali mendapatkan materi tentang Utome Sunung Sini, saya ingin mau bertanya kepada siapa saja yang hendak ingin bicara, 2 orang, apa yang teman-teman maknai tentang Utome Sunung Sini? Apakah dia akan sekedar menjadi seruan amsal yang dinyanyikan dalam setiap bait Mars GMKI, ataukah Utome Sunung Sini akan sekedar menjadi moto belaka, lalu kemudian tidak menghidupkan teman-teman sebagai orang yang bernaung di wadah ini? Ataukah amsal itu akan mau dijadikan apa? Kenapa saya memulai dan menyebutkan bahwa perbedaan kita terletak pada amsal GMKI? Adakah teman-teman yang ingin berkomentar terkait ini? Amsal tadi apa? Apa yang Ade dapatkan tentang amsal? Terapa? Yang salah tidak akan dihakimi. Jadi orang, ketika kita tahu orang bersalah karena dia berani backing, orang tara tahu orang itu tahu kata rada kalau dia tara kena backing. Apa yang Ade dapatkan dari materi
Amsal GMKI? Apakah Amsal adalah sekedar moto atau Amsal itu apa tadi? Jadikan hidup motivasi dalam Kristus. Motivasi dalam Kristus. Apalagi yang teman-teman temukan dari Amsal? Tadi saya mengikuti benar ketika teman-teman dihadapkan dengan materi tentang Amsal GMKI, bahwa Amsal GMKI adalah terjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia yang dikutip dari teks Injil Yohanes, sebagaimana dalam doa Yesus yang kemudian memohonkan kepada Bapaknya agar supaya ada kesatuan di antara 12 murid di tengah gejolak yang hendak terus dirasakan oleh 12 murid itu, lalu kemudian mendekati hari-hari di mana Yesus akan menderita. Karena mungkin juga Yesus takut, lalu kemudian Yesus harus berdoa kepada Bapaknya, ya Tuhan, kalau dorang ini tak satu, kita dengan nama akan hilang di dunia ini. Karena itu kita berharap Tuhan supaya dorang satu, supaya kita maupun ngana tetap dikenang dalam iman orang percaya. Lalu pertanyaannya, mengapa GMKI ambil ini sebagai amsalnya? Yang saya jelaskan tadi, bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara GMKI dengan organisasi-organisasi yang lain, diletakkan pada dasar GMKI dengan seruan amsalnya. Mengapa? Ada dua roh kehidupan yang kemudian dikembangkan oleh GMKI melalui Utama Musim. Yang pertama, GMKI menyerukan agar supaya gereja yang dengan berbagai aliran ini tetap satu dalam kesan Yesus Kristus sebagai tubuhnya. Dan yang kedua, GMKI terus menyerukan dengan berbagai plural di bangsa ini. GMKI manajemen akan hal teknis teman-teman sendiri, dengan sendirinya teman-teman menemukan itu ketika teman-teman mengikuti menekuni di GMKI ini. Teman-teman akan menemukan berbagai manajemen yang kemudian sudah diatur dalam gerakan kita. Tetapi saya pada kesempatan ini lebih melihat pada dasar pikiran teman-teman untuk bergabung dengan GMKI. Yang pertama tadi, letak perbedaan kita, roh perbedaan kita dengan organisasi-organisasi lain. Yang kedua teman-teman, ada bahasa yang kemudian menyebutkan bahwa ternyata GMKI adalah sebuah ladang kosong yang kemudian diminta teman-teman untuk mengisi menjadi benih, lalu teman-teman akan merasakan pertumbuhan, teman-teman akan merasakan proses pembuahan itu. Pertanyaannya adalah, apa yang teman-teman taburi, apa yang teman-teman mau tumbuhkan, dan apa yang teman-teman mau buahkan? Kalau datang tadi yang saya sampaikan, kalau datang sekedar untuk beribadah, kalau datang sekedar untuk baca firman, kalau datang sekedar untuk berdiskusi, banyak ruang-ruang lain yang kemudian menyediakan ruang teman-teman untuk beribadah, berdoa ke Tuhan sampai gini-gini meleleh, berdiskusi sampai kepala botak, ada di luar dari GMKI. Lalu kemudian teman-teman hendak ingin menemukan apa di GMKI, dengan satu hari ini tanpa mandi, teman-teman hadir di sini dengan setia untuk mendengarkan apa yang ingin teman-teman mau tekuni di GMKI. Adik, siapa yang ngajak masuk GMKI? Kemauan sendiri. Siapa? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri, adik ingin apa untuk ada di GMKI? Ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Teman-teman, GMKI ini tidak ada dosen. GMKI ini tidak ada kelas-kelas yang akan mendewasakan teman-teman dari sisi ilmu sesuai dengan profesi yang teman-teman tekuni. Kalau sekedar itu jangan. Jadi bukan karena soal teman-teman akan ingin belajar di GMKI lalu kemudian teman-teman akan menjadi orang besar, tidak. Kesetiaan teman-teman
gagasan teman-teman yang kemudian diberikan terhadap GMKI menjadi taburan teman-teman dan akan dituai. Jadi bukan karena teman-teman masuk dengan semua kosong, lalu di GMKI diberikan sejumlah ilmu pengetahuan, diberikan sejumlah pengalaman, lalu kemudian teman-teman akan menjadi orang besar. Tidak. Berdosa kalau hikmat kita meminta. Jangan pernah minta hikmat. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap sehat. Jangan minta berkat, minta kekuatan supaya kita jadi kuat dan bisa bekerja dan dapat berkat. Itu yang ingin digodok kepada teman-teman ketika teman-teman ada di sini. Lalu kalau cuma semua lelah karena satu hari cara pulang belum mandi, mengantuk, sia-sia juga kan? Karena yang mau diisi kepada teman-teman akan percuma, lari kosong. Kalau kakak Andi Adrianto Koli tadi yang pakai loreng-loreng biru itu, biasa beliau pakai istilah lari kosong kalau yang begitu-begitu. Itu yang berikut. Masih bisa, Bung Eki? Atau 2 menit lagi. 2 menit. Kalau sisa 2 menit maka harus keras kayaknya. Ada beberapa catatan penting. Tadi saya hitung jumlah, kalau 76 yang kemudian mengikuti masa perkenalan. Kami di 2015 ikut Maper 30 sekian. Yang angkatan kami sampai hari ini masih ikut GMKI 3 orang. Ini 76, hilang berapa lagi? Tetapi sebentar nanti kalau teman-teman siap mengikuti GMKI, teman-teman akan dikukuhkan dan teman-teman akan bersumpah diri kepada sang kepala gerakan. Ibaratnya teman-teman mengaku ke Tuhan mau habis lari, bukan GMKI yang tanggung dosa. Siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung? Siapa? Jangan tegang. Siapa yang tanggung? Siapa? Mau sendiri. Yang jadi kasih materi belum tertanggung dosa. Jika demikian, pertanyaan terakhir saya, betul mau ikut GMKI? Betul mau ikut GMKI? Betul? Kasih kuat sedikit. Betul? Betul mau ikut GMKI? Hanya ada satu catatan untuk keberhasilan teman-teman bisa mengikuti dengan tuntas di gerakan ini. Cinta itu tidak bersisa sementara. Cinta itu harus terdiam dalam setiap sanubari kehidupan manusia. Karena jika yang dipandang cinta lalu kemudian akan hilang dalam sekejap, itu bukan cinta namanya. Karena cinta itu abadi. Tahu abadi? Kekal sampai selama-lama. Kalau mau cinta GMKI, mau ikut GMKI, kuncinya adalah kalau mau ikut GMKI kuncinya apa? Cinta rumah ini. Kalau mau ikut GMKI kuncinya apa? Cinta rumah ini. Love. Saya kembalikan.